ada rahasia dan ada keajaiban. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, wal afdalu an yulahidha akhdhahuma minal Qur'an liyusaba alaihima mutlaqan. Adapun paling afdalnya yaitu hendaknya bahwa meninjau ia akan mengambil bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari Al-Quran agar diberikan ganjaran pahala atas keduanya secara mutlak meski tidak mengerti artinya. Wa aqallul iksari indal fuqaha'i salasumi'ah, dan minimal banyak menurut ulama fikih yaitu 300 kali. Wa inda sufiyati isna asyara alfan kulla yaumin wa lailatin, dan menurut para ulama sufi yaitu 12.000 kali dalam setiap hari dan malamnya. Dengan kita mengamalkan kandungan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam kita akan terwujud. Bila kita bisa mengkawinkan antara iman dan Islam, maka akan muncul cahaya di hati. Di sanalah haqiqatul ihsan di dalam kehidupan seorang muslim. Tapi gua mah pengennya duit aja, ada duit. Baik, kalau pengen duit, kata Habib Muhammad bin Ali Khirid Al-Husaini, kalau pengen duit maka sabanari jangan tinggal wirid membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah 100, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100, solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq 100. Bila ini diamalin 40 hari enggak putus, saban subuh enggak putus 40 hari, Allah kasih rezeki berlimpah ruah. Bahasa Betawinya ambak-ambakan. Saban subuh enggak boleh putus. Putus sehari udah 39 hari, kesiangan bangun jam 7, ulang, gagal, nggak bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah berapa? 100. Terus la haula wala quwata illa billahil alil azim berapa? 100. Terus solawat 100, solawat 100, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq 100. Tidak lewat 40 hari melainkan Allah beri keberlimpahan rezeki. Jangan sampai putus 40 hari habis subuh, kesiangan, nggak bisa. 40 hari, dan itu mujarrabun sahih, sudah teruji 40 hari. Yang ringan baik, kalau yang ringan habis subuh, sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh sunnah fajar, yang ringan baca la subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berapa? 100. Hubungan dengan Allah, fadhkuruni adzkurkum, ente ingat aku dulu baru aku ingat sama ente. Jangan pengen Allah ingat sama kita, kitanya aja kagak ingat. Ingatnya kalau ada masalah doang baru nyari Allah. Mana itu tasbih ya, ratib itu ratib begitu. Izin bertanya, mohon penjelasannya, apabila seseorang masih punya hutang sholat qodok karena meninggalkan sholat wajib dalam waktu yang lama,
apakah diperbolehkan atau tidak mengerjakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, tarawih, atau sholat idul fitri atau sholat idul adha? Kalau ingin mengerjakannya apa ini ya? Mengerjakan qadha kali ya? Maksudnya mengerjakannya ini kira-kira mengerjakan idul adha atau mengerjakan qadha kali ya? Bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadza halaman berapa? 63. Hadza pahami olehmu akan ini. Faqad tadhalaka anna qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ma'a qillati hurufiha mutadamminun li jami'i ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu min aqaidil imani fi haqqihi ta'ala wa haqqi rusulih. Maka sungguh telah jelaslah bagimu bahwa ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di samping sedikit hurufnya, yaitu mengandung bagi seluruh apa-apa yang wajib atas orang mukallaf mengetahuinya daripada akidah-akidah keimanan tentang haknya Allah dan haknya para rasul-rasul Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun paling afdalnya apa yang aku katakan dan para nabi-nabi sebelumku, yaitu zikir la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, wahai Rasulullah bagaimana memperbaharui kami akan iman kami? Qala, Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah daripada mengucapkan la ilaha illallah. Walidha qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala, karena dasar itulah berkata para ulama rahimahumullahu ta'ala, yang bagi 'alal 'aqili al-iktsaru min dzikri hatainil kalimataini ma'al istikhdar, seyogianya atas orang yang berakal oleh memperbanyak daripada berzikir dua kalimat ini disertai konsentrasi hati. Lianna fihi ma asraran wa ajaiba, karena bahwa di balik dua kalimat itu ada rahasia dan ada keajaiban. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, wal afdalu an yulahidha akhdhahuma minal Qur'an liyusaba alaihima mutlaqan. Adapun paling afdalnya yaitu hendaknya bahwa meninjau ia akan mengambil bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari Al-Quran agar diberikan ganjaran pahala atas keduanya secara mutlak meski tidak mengerti artinya. Wa aqallul iksari indal fuqaha'i salasumi'ah, dan minimal banyak menurut ulama fikih yaitu 300 kali. Wa inda sufiyati isna asyara alfan kulla yaumin wa lailatin, dan menurut para ulama sufi yaitu 12.000 kali dalam setiap hari dan malamnya. Afadahul Bajuri, menerangkan akan ini oleh Imam Al-Bajuri.
Wa qala al-Habib Muhammad bin Ali Khirid al-Husaini, man qalaha ma'al hawqalati wat tasliyati ba'daha lam ya'ti alai 40 yawman illa wa qad istughniya. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah disertai la haula wala quwata illa billah dan salawat kepada Nabi sesudahnya, maka tidak akan datang atasnya oleh 40 hari lamanya, melainkan sungguh diberikan kekayaan oleh Allah. Warawal Mustaghfiri wal Khatibul Baghdadi rahimahumallah an Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, telah meriwayatkan Imam Al-Mustaghfiri dan Khatib Al-Baghdadi rahimahumallah dari Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marrah summa yas'alullaha ta'ala qada'a hajatihi illa qadaha. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dalam setiap harinya 100 kali, kemudian ia meminta kepada Allah Ta'ala akan tertunaikan hajatnya, melainkan Allah tunaikan hajatnya. Wa man qalaha ba'da salati dhuhri kana amanan lahu minal faqri wa min wahsyatil qabri. Siapa membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sesudah solat duhur, niscaya itu menjadi penyelamat baginya dari kemiskinan dan daripada ketakutan di alam kubur. Hadza, pahamilah olehmu akan ini, wa fi hadzal qadri kifayatun, dan pada pembahasan akidah yang ini ukurannya sudah cukup memadai. Wa laysa li fi hadzal maqami dirayatun, dan tidak ada bagiku pada ini maqam, yaitu pengetahuan. Bal mutataffilun ala mawaidi ahlihi, bahkan nyelonjong, yakni mengutip daripada kitab-kitab yang ahlinya. Falahum jazilu syukri kullih, maka bagi merekalah ahli aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sebesar-besarnya kesyukuran, seluruhnya kesyukuran. Fa wallahi, maka demi Allah, inni li husnid du'ai muftaqirun, sesungguhnya aku bagi bagusnya doa yaitu amat sangat membutuhkan. Wa bi adamil ahliyati muqirrun, dengan ketiadaan kepakaran dalam ilmu tauhid ini yaitu mengakui. Walaula fadlullahil karimil muta'al ma kana yu'ammalu an ya'tiya ala hadzal misal. Andailah sekiranya tidak ada anugerah Allah yang pemurah lagi luhur, niscaya tidak diharapkan bahwa datang kitab ini atas ini model. Lakinil inayatul lati laisa 'alaiha hajiz, akan tetapi perhatian Allah yaitu tidak ada atasnya penghalang. Ida sadafat al-haqatil ajiza bil qadir, bila jatuh perhatian Allah itu pada seseorang, niscaya terhubunglah orang yang menghubungkan perhatian itu akan orang lemah dengan orang yang mampu. Wa hadza akhiru ma waffaqani Allahu li jam'i, inilah terakhir dari apa yang Allah berikan taufik kepadaku untuk mengarang kitab tauhid ini. Fama kana min shawabin faminar rahman, maka apa yang ada di dalamnya dari kebenaran, maka itu datangnya dari Allah. Wa makana min khata'in faminni wa minasyaitan, apa-apa yang ada dalam kitab ini dari kekeliruan, maka itu datangnya daripada diriku dan daripada setan. Wallahu bari'un minhu wa rasuluh, Allah terbebas daripada kesalahan itu dan rasulnya. Wa ma ahsana ma qalal qail, alangkah indahnya kubahan syair yang dikatakan oleh seorang penyair. Walaqad khatamtu bidal khitami maqalati
wa 'alal ilahi tawakkuli wa sana'i in kana taufiqun famin rabbil wara wal ajzu lisyaitani wal ahwa'i fi hiniha ad'u alladhi bidu'aihi yamhul khata wa yazidu fin na'ma'i subhanakallahumma thumma bihamdika astaghfiruka wa atubu min akhta'i. Demi sesungguhnya telah menghatamkan oleh aku dengan ini kekhataman akan perkataanku mengarang kitab tauhid ini, dan atas Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala berserah dirinya aku dan memujinya aku. Jika ada taufik dari Allah isi kitab ini benar semuanya, maka itu datangnya dari Tuhan pencipta makhluk. Adapun kelemahan, kekurangan, kekeliruan itu datangnya dari setan dan hawa nafsu belaka. Fi hiniha, pada waktunya, waktu menghatamkan kitab ini, ad'u alladhi bidu'aihi, aku berdoa pada Tuhan yang dengan berdoa kepadanya yamhul khata, ia menghapuskan kesalahan, wa yazidu fin na'ma'i, dan menambahkan pada kenikmatan. Subhanakallahumma thumma bihamdika astaghfiruka wa atubu min akhta'i. Maha suci engkau ya Allah, kemudian dengan pujian kepadamu aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat dari kesalahan-kesalahanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma bihaqqi hadhihi syahadah, ya Allah, dengan keagungan ini syahadat, sabbitna ala qawli la ilaha illallah, mantapkan kami semua di atas ucapan la ilaha illallah. Warhamna bi fadli la ilaha illallah, berikan rahmatmu kepada kami semua dengan keagungan la ilaha illallah. Waj'alna fid dunya wal akhirah min khiyari ahli la ilaha illallah, dan jadikan kami semua di dunia maupun di akhirat daripada hamba-hamba pilihan orang-orang yang melazimkan membaca la ilaha illallah. Waj'alna indal maut minan natiqina bila ilaha illallah, jadikan kami semua ketika kematian itu datang termasuk dari orang-orang yang mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Waghfir lana bila ilaha illallah wali walidina wali masyaikhina fid din walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ampunilah olehmu ya Allah bagi kami semua dengan keagungan la ilaha illallah, juga bagi orang-orang tua kami, guru-guru kami dalam agama, semua orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan muslim perempuan. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga memberi rahmat Allah dan kesejahteraan kepada penghulu kami Nabi Muhammad, wa ala ali, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, ajma'in, seluruhnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera atas para rasul. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala jami'uhu, telah berkata oleh yang menyusun kitab ini, Al-Faqir ilallahil ghani Muhammad Fakhruddin bin Sufyan al-Bantani, wa qad tammat kitabatuhu, sungguh telah selesai mengarang kitab ini, masa yaumil ahad, pada petang hari Minggu, tanggal 30 Dzulqa'dah 1431 Hijriah, al-muwafiq bertepatan 7 November 2010 Masehi. Al-Fatihah.
Saudara sekalian yang mulia, diterangin nggak ini? Diterangin. Dengan kita mengkaji tauhid, aqidah ahlus sunnah wal jamaah, maka saudara, kalau mau direnungi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu hurufnya sedikit, ada 24 huruf. Udah pernah ngitung belum? Hitung dah. 24. Sesuai dengan jumlah jam dalam sehari semalam. Berapa? 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 kalimat. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, 7 kalimat. Sesuai dengan bilangan lapisan langit ada 7, lapisan bumi juga ada 7. Sesuai dengan jumlah hari dalam seminggu juga ada 7. Sesuai dengan anggota badan yang suka maksiat juga ada 7. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan ada kemaluan. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saudara adalah kalimat yang amat sangat agung. Maknanya agung, singkat kata-katanya, besar manfaatnya, mulia kadarnya, bercahaya tulisan-tulisannya, tinggi nilai keistimewaannya daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini ada 7 kalimat yang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agama ini menjadi tegak di muka bumi ini. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kiblat Ka'bah dijadikan arah persatuan umat sedunia. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua kitab-kitab suci 104 kitab diturunkan kepada para rasul-rasul Allah. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini saudara, rasul-rasul yang jumlahnya 315 rasul dari 124.000 orang nabi diutus untuk merapihkan manusia di muka bumi ini biar kenal siapa Tuhannya dan siapa kekasih-kekasihnya. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini manusia akan selamat dari neraka, manusia akan selamat daripada azabnya Allah dan murkanya Allah. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini orang akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa orang yang pengen masuk Islam harus melalui pintu ini, pintu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan kalimat ini pula orang akan meraih keluhuran surga bila ditutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah kita mengerti bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu singkat dan padat, maka di dalamnya terkandung seluruh sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat wajib Rasul, sifat mustahil Allah, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Allah, sifat jaiz Rasul. Dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seluruh rukun iman itu masuk semuanya pada paparan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu kalimat ini amat sangat agung. Di dalam Sunan An-Nasai, Imamun Nasai riwayatkan hadis, satu hari Nabi Allah Musa alaihi salam pernah
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uk." Tuhan, ajari saya khusus zikiran yang saya bakal baca-baca oleh lidah saya, dan saya ulang-ulang untuk menyebutnya, tidak pernah saya bosan bacaan yang paling tinggi ya Allah. Kata Allah, saudara, qala rabbuna jalla wa ala ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, udah, kalau pengen wiridan yang paling tinggi, baca aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, kullu ibadik yaqulu hadha. Ya Allah, ini si umum, orang juga banyak baca itu. Yang khusus saya dewe, yang lain jangan dibagi, apalagi orang rawa belum. Saya doang, kata Nabi Musa, Ustaz. Begitu. Kata Nabi Musa, kullu ibadik yaqulu hadza. Hamba-hambamu ini la ilaha illallah mau udah biasa. Orang juga banyak baca. Kata Allah, qul la ilaha illallah. Udah baca aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, uridu syai'an tahussuni bih. Yang saya mau wiridan buat saya doang, jangan buat orang lain. Allah bilang, ya Musa, Musa nih biar ente paham nih, lau anna ahlas samawati sab'i wal ardina sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin ukhra malat bihi la ilaha illallah. Musa, biar ente paham, amalan orang sejagat, langit 7 sampai penghuninya, bumi sampai penghuninya, dikumpulin di piring timbangan, la ilaha illallah yang kau baca dengan tulus ada di piring yang satunya, itu masih tinggian la ilaha illallah dibanding orang ibadah sejagat. Oh begitu. Kalau begitu saya mau baca-baca terus. Ya, baca. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling tingginya zikir yang dibaca oleh semua para nabi adalah la ilaha illallah. Bahkan Nabi bilang, jadidu imanakum, perbaharui imanmu biar enggak luntur, lapuk. Bagaimana caranya? Banyakin baca la ilaha illallah. Udah buat kita bersama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Segitu tuh 100 saban hari. Dari wajah-wajah yang ada ini kelihatan demen kredit, demen kredit aja. Habis dohor 20, asar 20, isya idor maghrib 20, isya subuh berapa tuh? Iya udah begitu, karena demennya kredit. Kalau bisa habis subuh duduk sebelum terbit matahari, baca tuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli
lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Dah, itu aja. Andai amalan-amalan orang ditaruh dalam satu piring timbangan, bacaan tadi ditaruh di dalam piring timbangan yang satunya, gedean itu. Udah itu aja baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? 100 dalam sehari semalam. Boleh kredit, boleh juga cash. Yang penting sehari dapat berapa? 100. Kalau mau cash habis apa? Habis subuh sebelum terbit matahari. Berkahnya nggak kehitung. Yang bikin puyeng tuh urusan tekanan dana rendah. Apaan? Apaan? Tekanan dana rendah itu bakal hilang, rontok muanya. Sebab kalau kena tekanan dana rendah muncul darah tinggi, uring-uringan, jalan juga susah. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Asam urat dah ujung-ujungnya. Begitu. Dah itu aja tuh kelas latihan kita. Baca apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa kali? 100 kali. Boleh apa? Kredit. Boleh juga cash. Kalau cash kapan? Habis subuh sebelum terbit matahari. Berkahnya minta ampun. Ini amalan untuk keberlimpahan kesehatan. Ini zikir faedahnya satu doang. Untuk satu doang faedahnya untuk keberlimpahan kesehatan. Ini amalan faedahnya berapa? Satu doang, yaitu untuk keberlimpahan kesehatan. Sehat iman, sehat jiwa, sehat batin, sehat badan, sehat kantong, sehat dompet, sehat finansial, sehat perusahaan, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat, pokoknya keberlimpahan kesehatan. Satu doang. Apa? Satu doang, keberlimpahan kesehatan. Sehat apa? Sehat apa? Muah-muahnya? Hah? Oh, muah-muahnya. Iya. Ini bacaan. Saya pengen pendek. Baik, kalau pengen pendek terbagi 3. Agar supaya hidup kita berkah, maka la ilaha illallah menjadi bacaan rutin muslim dengan 3 tingkatan. Pertama, tingkatan dasar. Baca la ilaha illallah doang, pendek. Enggak pakai Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Pendek, hanya la ilaha illallah. Ada 3 tingkatan. Tingkat dasar sehari 300. Sehari 300 kali. Ditutup ke 300-nya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tingkat dasar. Menengah 1000 sehari semalam. La ilaha illallah. Ke-1000-nya dengan bacaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin
wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Tingkat apa itu? Menengah. Tingkat atas sehari semalamnya 12.000 kali. 12.000 kali sehari semalam, 12.000 kali. Ke 12.000-nya bacaannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Maka hadirin sekalian yang mulia, sebagai renungan kita bersama malam hari ini, kita ada sekarang bukan di Masjid Makkah, tapi di Masjid Madinah. Masjid Madinah, benar enggak? Iya. Madinah, Rawablong. Kita bersama ini kira-kira termasuk kelas SD kah, SMP kah, apa SMA? Hah? Jadi sehari 12.000 udah. Ini saya tanya nih, kita ini nih kelas SD kah, SMP kah, SMA kah? Hah? Jadi kemarin sehari baca la ilaha illallah berapa? Hah? Berapa SD berapa? SD tadi baru diterangin. SD berapa? SD berapa? 300. SMP 1.000. SMA 12.000. Nah kita ini nih kelasnya SD, SMP apa SMA? Sorry, gimana? Iya makanya kelas apa? Oh PAUD. Kalau PAUD, kalau TK la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Serat itu tek. Ini tingkatan apa kita ini? SD belum juga. TK la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? TK. Udah TK belum? Oh baru mau? Belum. PAUD enggak apa-apa. PAUD tingkat kita orang ini kelasnya Pak TK aja belum, walaupun udah ubanan, betul enggak? Apalagi SD, SMP, SMA itu 12.000 itu terdikitnya, maksudnya terdikitnya 12.000. Itu yang punya doa ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna, kalau lagi males 25.000 kali la ilaha illallah, lagi malesnya. Yang punya Rabbana a'tarafna namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Itu lagi males berapa? Kita sungguhnya aja nggak dapat, sungguhnya tuh. Jadi kita ini jangan merasa tinggi banget, belum apa-apa, masih jauh dari halaman Tuhan, masih jauh, masih belum ketemu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Belum masih jauh kelas. Wong nafsu itu ada 7: amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah.
Ini kudu dilewati. Tekak dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? 100 kali. Itu aja udah rencana mau dikredit. Kayaknya TK-nya TK 0 besar kali ya. 0 besar 0 kecil ya sebutannya. Oh 0 kecil, 0 kecil. Ya Allah. Masih jauh kita, jauh dengan Allah tuh, masih jauh, masih jauh. Yang model kayak begini nih, kalau dagang rugi Allah gugat. Gue udah baca ratib, gue udah baca selawat, ngapa dagang rugi juga hari ini? Begitu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya lagi. Ini kita kudu zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Zikir biar benar. Kita ini masih jauh dengan Allah, masih jauh, jauh, jauh. Gimana Mas Ansari? Mulai kuncinya Pak, terus bisa rutin gitu. Kadang-kadang lagi muat bisa, besok lagi males nggak sampai gitu. Jadi Allah itu bukan obat. Obat itu, Allah tuh bukan dokter. Dokter tuh kalau kita sakit baru nyari dia. Iya. Jadi Allah disamain sama dokter nih, nggak bener ini. Kita harus pahami bahwa zikir ini adalah tertulis di pintu surga semuanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini laksana air yang kita butuh kala sehat maupun kala sakit, kala duit banyak kalaupun dikit banyak. Kita nggak boleh tinggal dari ini, karena ini adalah hembusan nafas kita, lirikan mata kita. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Udah TK dulu. Udah jangan kita ngomong SMA ketinggian, apalagi S1, S2, udah puyang, udah TK dulu nih biar lulus. Kalau lulus TK baru naikin SD. Berapa? Berapa? Sehari semalam. Tingkat SD. 400 tingkat apa? Ya SD masih. 900 SD, 1000 SMP, 5000 SMP, 9000 10.000 10.000 SMP, 11.000 12.000. Hai. Jadi kita ini kelasnya di mata Allah kelas apa? PAUD. Oh PAUD. PAUD. Masih jauh kita. Nggak usah sombong lah hidup ini. Masih jauh kita dari Allah. Masih jauh. Jauh. Ribuan cahaya yang harus dilewati. Maka dengan keesahan akidah, iman akan terwujud. Dengan kita mengamalkan kandungan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam kita akan terwujud. Bila kita bisa mengkawinkan antara iman dan Islam, maka akan muncul cahaya di hati. Di sanalah haqiqatul ihsan di dalam kehidupan seorang muslim. Tapi gua mah pengennya duit aja, ada duit. Baik, kalau pengen duit, kata Habib Muhammad bin Ali Khirid Al-Husaini, kalau pengen duit maka sabanari jangan tinggal wirid membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adadama wasi'ahu ilmullah. 100 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100. Bila ini diamalin 40 hari enggak putus, saban subuh enggak putus 40 hari, Allah kasih rezeki berlimpah ruah. Bahasa Betawinya ambak-ambakan. Saban subuh enggak boleh putus. Putus sehari udah 39 hari, kesiangan bangun jam 7, ulang, gagal, enggak bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? 100. Terus la haula wala quwata illa billahil alil azim. Berapa? 100. Terus solawat 100. Solawat 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100. Tidak lewat 40 hari melainkan Allah beri keberlimpahan rezeki. Jangan sampai putus 40 hari habis subuh, kesiangan, nggak bisa. 40 hari. Dan itu mujarrabun sahih, sudah teruji. 40 hari. Yang ringan baik. Kalau yang ringan habis subuh, sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh sunnah fajar, yang ringan baca la subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa? 100. Asar la haula wala quwata illa billahil latifir rajil billahil azim, enggak apa-apa. 100. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100. Isya hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa? 100. Zuhur la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Berapa? Maka zikir-zikir itu antara waktu-waktu sholat ini bila dibaca akan menjadi penyelamat dari kesusahan hidup. Seumur-umur kagak bakal ngalamin susah hidupnya. Bila di waktu zuhur membaca la ilaha illallah al malikul hakul mubin, yang penting belum asar. Bila asar yang penting belum maghrib, baca apa? La haula wala quwata illa billahil latifir razzaq illa billahil aliyil azim. Berapa? 100. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih, atau paling pendeknya rabbighfirli wali walidayya. Berapa? 100. Isya hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa? 100. Subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astagfirullah. Berapa? 100. Hubungan dengan Allah, fadhkuruni adhkurkum. Ente ingat aku dulu, baru aku ingat sama ente. Jangan pengen Allah ingat sama kita, kitanya jaga gak ingat. Ingatnya kalau ada masalah doang baru nyari Allah. Mana itu tasbih ya, ratib itu ratib. Begitu. Dengan ini ngaji kita khatam. Pengen khatam karena guru kita minta kalau udah September kitabnya baru katanya. Ngaji kitab apa? Oh, fikih. Fikihnya apa? Takrib. Baik. Kita bakal ngaji takrib. Dengan ini kitab ini khatam malam hari ini. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah buat para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah.
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan seluruh ulama-ulama madhab Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan seluruh ulama-ulama Al-Maturidiyah yang dua-duanya tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita baca Fatihah untuk ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan mereka Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita bersama mendapatkan karomah-karomah mereka, ilmu-ilmu mereka. Hidup kita selalu berpegangan pada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, wafat kita di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan kelak di akhirat berkumpul bersama imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah di bawah benderanya Rasulullah. Amin alaihim. Al-Fatihah. Juga kita baca Fatihah buat ulama-ulama kita. Wah, ada pertanyaan. Baik, kita jawab dulu dah pertanyaan. Izin bertanya, mohon penjelasannya. Apabila seseorang masih punya hutang solat qadha karena meninggalkan solat wajib dalam waktu yang lama, apakah diperbolehkan atau tidak mengerjakan solat sunnah seperti solat tahajud, tarawih, atau solat idul fitri atau solat idul adha? Kalau ingin mengerjakannya apa ini ya? Mengerjakan qadha kali ya. Maksudnya mengerjakannya ini kira-kira mengerjakan idul adha atau mengerjakan qadha kali ya. Bagaimana caranya? Terima kasih. Begini, qadha artinya membayar hutang. Bahasa gampangnya begitu. Lawanannya adaan. Adaan artinya membayar cash sesuai dengan waktunya. Salat 5 waktu ini wajib memiliki 2 hubungan. Yang pertama ta'alluqul amr, yang kedua adalah ta'alluqul waqt. Yang pertama adalah hubungan perintah, yang kedua adalah hubungan waktu. Manakala waktu itu habis, maka belum gugur bila mana perintah belum dijalankan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ namanya ta'alluqul amr, hubungan perintah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, namanya hubungan waktu. Maka salat ini, saudara penanya yang mulia, kayak bayar listrik, biar gampang, bayar listrik. Bayar listrik ada 2 hubungan, hubungan waktu dan hubungan perintah. Bayar listrik tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Hah? Mulainya tanggal 5 sampai 20 itu bayar listrik. Namanya waktu. Sekarang tanggal 26. Tanggal berapa? 26. Udah lewat belum? Udah lewat. Kita belum bayar. Lalu datang kita ke loket PLN. Besok tanggal 27. Kata petugas PLN di loket, "Maaf Pak,
nggak perlu bayar, udah kelewat waktunya, nggak usah ente bayar karena waktunya udah habis, jadi nggak perlu bayar lagi. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Jadi apa? Tetap bayar, bahkan kena denda. Kena denda. Bener nggak? Gitu. Lalu kita nangis saja, tobat Pak, tobat, nangis, sampai guling-guling, lunas nggak? Lunas nggak? Enggak. Jadi nggak pakai guling-guling, bayar, lunas nggak? Lunas. Begitu nggak? Iya baik. Sholat kayak begitu. Biar gampang aja saya neranginnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa ketiduran, enggak sholat, kesiangan, ibadah subuh, atau lupa, maka kerjakanlah kalau ingat. Kalau tidur ingatnya kapan? Kalau udah bangun. Kalau lupa, ya kalau ingat. Namanya qadha, qadha. Maka qadha sholat itu ada. Lalu dalam hadis Bukhari, Siti Aisyah ditanya, beliau menjawab, umirna biqadha'is shaumi la biqadha'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ini kaminya siapa? Perempuan yang men. Perempuan yang men kalau udah suci salat enggak perlu diqadha. Tapi kalau puasa Ramadan wajib qadha bagi orang perempuan yang men. Ini men enggak ini? Oh kagak. Maka bagi kita bila ada sholat yang tertinggal seperti yang ditanya oleh saudara penanya, maka wajib diqadha. Sholat yang ditinggal tuh berapa kali? Ya tergantung berapa sholat yang ditinggalkannya. Saya sih baru insaf umur 60, balik umur 15, 45 tahun. Iya, kan insaf umur 60 ya kan. Iya. Qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Yang gampang. Ulama besar Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, makamnya depan Gandaria City. Kata beliau, sependapat dengan Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca, udah habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Begitu aja. Yang penting catat tanggal pertamanya. Catat tanggal pertamanya. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan perintahmu sholat 5 waktu. Saya taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Saya janji ya Rabb, akan saya bayar seluruh hutang-hutang sholat saya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, jangan wafatkan kami sebelum hutang kami lunas. Sesudah itu dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Mulainya 1 Januari, baik 31 Desember lunas setahun. Jadi gampang nyatetnya. Begitu. Begitu aja. Terus saja. Belum lunas mati. Memang banyak utangnya. Di akhirat yang pertama kali ditanya sholat. Ini banyak merahnya. Kan udah janji ya Rob, jangan dicabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Ngapa kau cabut?
Oh ya udah dimaafin deh, dimaafin. Kalau caranya kayak tadi, taubat, janji akan dibayar. Jangan cabut dulu nyawanya sebelum lunas. Tuh permintaannya 3 tuh, ingetin. Kodonya kayak begitu. Kodonya ringan. Sesudah wajib berarti ya? Iya, begitu aja. Sebelumnya juga boleh bang. Iya boleh. Begitu. Habis asar boleh bayar utang. Kalau bayar utang mau kapan aja? Jam 3 malam boleh nggak? Boleh. Orang bayar utang, dia ngutang sama kita 10 juta. Mau bayar jam 11 malam. Kita bukain pintu atau kita kunci? Hah? Hah? Bukain. Subuh 24 jam kita buka. Kenapa? Taubat. Orang taubat 24 jam dibuka pintunya sama Allah. Orang kodok sholat itu orang taubat. Kapan aja. Cuman cara ringan begitu. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Begitu. Jadi begini. Ini bisa sampai malam ini. Hah? Enggak Bapak? Oh enggak Bapak. Iya baik. Iya baik. Ini terakhir ngaji nih. Oh enggak. Kalau terakhir ya terakhir. Jadi begini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa orang yang sibuk ngodoin sholat, enggak ngerjain sholat sunat, enggak, qadha aja, itu orang dimaafin, dimaklumin sama Allah, maklum, karena dia mikirin utang. Karena bayar utang wajib. Sholat sunnah sedekah. Sedekah sama bayar utang tinggian bayar utang. Maka orang yang sibuk bayar utang sholat, enggak keburu ngerjain sholat sunnah, maka orang tuh dimaklumi oleh Allah. Tapi wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa yang sibuk sedekah, utang orang dibayar-bayar, tuh orang terpedaya. Karena kagak bakalan lunas berapa aja. Kita bayar aja denda, cicilannya nggak dibayar, enggak lunas. Bener nggak? Emang apa? Iya, utang agak dibayar. Maka bagaimana dengan sholat sunnahnya? Kalau caranya kayak tadi yang Malim Syafi'adami sampaikan, saudara sholat sunat ya boleh aja. Boleh aja. Meski kurang bagus. Bagusan mikirin bayar utang dibanding sedekah. Sebab saya punya utang nih sama bapak-bapak nih. Biar gampang, 50 juta sama bapak. Muanya nih 50 juta, 50 juta. Utang saya. Lalu saya sesudah sebulan saya ngasih duit 2.000 rupiah. Ngapain? Gua sedekah Pak. Besok lagi 2.000 sedekah. Kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Emang apa? Sok-sokan amat pakai sedekah. Utang dulu tuh, mendingan 2.000 buat kang suruh utang. Bener nggak? Berkurang dah 50 juta, kurang 2.000. Iya kan begitu. Besok lagi 2.000, berkurang lagi. Itulah bila kita sholat duha diisi qadha, sholat tahajud diisi qadha. Begitu. Sholat apa? Witir isi qadha. Tuh dimaklumi sama Allah karena mikiri utang. Cakep ini orang. Begitu. Bila kayak begitu. Begitu. Namun dalam Fathul Muin betul ada tulisan haram sholat sunat. Iya, ada ulama yang mengata begitu. Kenapa yang mengata begitu? Karena masih punya utang, maksudnya bayar utang dulu. Tapi wis, bagi kita yang awam, ikuti ulama besar Betawi aja, Muallim Syafi'adami, begitu. Dah habis dohor
qada dhuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, udah gitu aja. Tapi janji sebelumnya, ya Allah saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan sholat. Itu satu. Dua, ya Allah saya janji semua utang sholat saya akan saya bayar. Ketiga, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum utang lunas. Begitu. Dah begitu aja. Itu kalau utangnya 5 waktu. Gua sih kagak sih kayaknya 5 waktu. Cuman zaman dulu kan gua hobi main bola, nonton doang sih, nggak main. Asar sama maghrib nih, gua kan jackmania umpamanya. Dari asar. Iya. Ini ngaji juga orangnya. Iya berarti asar sama maghrib doang dah. Kalau memang begitu, gua sih kayaknya nggak ada dah. Alhamdulillah, sholat sunat yang banyak. Ini tahapan menuju Allah tuh begitu. Tahapannya yang wajib-wajib dulu. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairahnya dari Rasulullah, Rasulnya dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaih. Tidak ada ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan bayar hutang, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Nggak usah Senin Kamis, bayar qadha Ramadan aja. Itu yang paling tinggi di mataku. Inilah tahapan tarekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi bila saudara mau sholat duha, ya silakan saja. Mesti ada ulama tuh yang kasih boleh. Bagi kita yang awam, udah begitu silakan. Tapi emang kalau ditanya yang bagus duha 4 biasanya. Ya udah buat qadha dhuhur. Begitu, kayak begitu. Ya, iya kayak gitu aja. Doanya doa sholat duha. Doanya walaupun kita qadha dhuhur, doa aja Allah kana rizki fis samai fanzilhu, yang sampai malaikat geleng-geleng. Kata malaikat, coba aja ada orang doa malaikat Allah diancam-ancam, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit, kata malaikat, tak begitu amat itu orang ya. Tuhan diancam-ancam. Begitu. Enggak apa-apa. Kurang lebih jawaban kami singkat seperti ini. Panjangnya di lain kesempatan saat ngaji fikih saja. Begitu. Sebab harus dipanjangin jawaban dengan dalil-dalilnya, bagaimana cara-caranya. Tapi di Fathul Mu'in halaman 3 sudah cukup memadai. Begitu juga Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pun juga dijelaskan panjang lebar dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Jalil bin Haji Sya'ban, almarhum Haji Ukasa bin Haji Musaffa, almarhum Haji Rifai bin Haji Ukasa, almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Jalil, almarhum Wajud bin Tayan, almarhum Karyudi bin Wajud, almarhum Siti Sarah binti Muhammad Toha, Waznah binti Tabrani, Safinah binti Satiri, Kasmunah binti Syarif. Juga ini ada Gigi 2000, KSP Bengkel Bang Opi 1.300.000 rupiah. Ini atas nama tanggokan Masjid Al-Madinah 700.000 rupiah. Kita baca Fatihah untuk para hamba Allah ini semuanya. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.